Diduga penembakan terjadi saat anggota TNI terlibat salah paham dengan warga di sebuah warung. Kemudian warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek DKI dan petugas yang berada di Polsek DKI datang dan berusaha melerai perselisihan tersebut. Namun malamnya diduga rekan-rekan dan keluarga anggota TNI yang terlibat cekcok dengan warga di warung tersebut mendatangi Polsek dan terjadi cekcok hingga terjadi penembakan salah satu anggota TNI yang mengakibatkan anggota TNI terluka di bagian paha. Hingga kini kasus masih diselidiki pihak kepolisian Polres Yakuhimo. Penggerebekan kampung narkoba di kawasan Jalan Kelambir 5 Gang Pantai Medan Sumatera Utara oleh Sat Narkoba Polrestabes Medan bersama unit Reskrim Polsek Sunggal berlangsung dramatis. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan warga kampung narkoba tak terhindarkan. Bahkan seorang warga yang diduga pengedar narkoba nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran polisi. Bahkan polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Sejumlah warga yang diduga memiliki narkoba berhasil dibekuk polisi. Dari lokasi ini pun polisi mengangkat 4 orang pengguna narkoba dan 1 diantaranya diduga merupakan bandar narkoba. Selain itu, beberapa bungkus sabu bekas pakai dan puluhan alat hisap bong juga turut disita polisi. Pemirsa, pemerintah akan membatasi pembelian BBM jenis Pertalite untuk jenis kendaraan tertentu. Namun DPR mengharapkan Pertalite hanya digunakan untuk roda 2 dan angkutan umum saja. Wacana pembelian Pertalite akan dibatasi untuk kendaraan tertentu terus bergulir. Pemilik kendaraan, terutama kendaraan roda 4, harus mendaftar terlebih dahulu untuk memperoleh BBM jenis Pertalite ini. Dari hasil rapat antara Pertamina dengan Menko Perekonomian, mobil di atas 1.500 cc nantinya tidak lagi mengkonsumsi Pertalite. Namun rencana ini masih dimatangkan oleh pemerintah. Terkait hal ini, DPR tidak setuju jika mobil di bawah 1.500 cc masih bisa menggunakan Pertalite. Sebab menurut DPR, orang yang memiliki mobil dianggap mampu membeli jenis BBM non-subsidi. DPR pun mengusulkan Pertalite hanya diperbolehkan untuk roda 2 dan angkutan umum. Pemirsa, seperti apa tanggapan masyarakat terkait rencana peruntukan Pertalite hanya bagi kendaraan-kendaraan tertentu, utamanya adalah roda 2 dan angkutan umum? Sudah ada rekan kami Salam Rahmat yang berada di SPBU, salah satu SPBU di Jakarta, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya suara masyarakat. Salam, sejauh ini bagaimana tanggapan konsumen, terutama mereka yang menggunakan Pertalite terkait rencana peraturan ini? Salam. Salam. Salam, bisa mendengar suara saya? Salam. Salam. Salam, bisa mendengar saya? Baik, pemirsa, kami mohon maaf karena sambungan kami dengan rekan Salam Rahmat yang berada di salah satu SPBU di Jakarta yang akan mengonfirmasi seperti apa sebenarnya tanggapan masyarakat terkait pembatasan Pertalite hanya untuk kendaraan roda 2 dan angkutan umum. Namun sambungannya terputus. Kita ke informasi selanjutnya. KPK menahan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Maming ditetapkan tersangka atas kasus dugaan suap dan gratifikasi penerbitan izin usaha pertambangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Bupati Tanah Tinggi Mardani Maming usai diperiksa atas kasus dugaan suap izin penerbitan usaha tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tahun 2010 hingga 2022. Bendahara Umum PBNU nonaktif ini masuk ke daftar pencarian orang setelah 2 kali mangkir pemanggilan penyidik KPK. Maming ditetapkan tersangka karena diduga menerima suap lebih dari 104,3 miliar rupiah yang diterimanya selama 7 tahun. Aduan masyarakat kepada KPK kemudian melakukan pengumpulan berbagai informasi
maupun bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. Kemudian KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. MM, Ibu Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010-2015 dan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Untuk proses penyidikan dilakukan upaya paksa penahanan bagi tersangka MM oleh tim penyidik selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Mardani Maming menyerahkan diri ke KPK setelah ditetapkan menjadi buron pada Kamis sekitar pukul 2 siang. Maming sempat melawan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK lewat pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tanggal 25 saya kirim surat ke KPK hari Senin. Saya menyampaikan bahwa saya akan hadir tanggal 28 setelah selesai pra-peradilan. Hari Selasa saya dinyatakan DPO atau buronan. Dan lawyer saya hari Senin menelpon penyidik KPK menyampaikan bahwa akan hadir saya di tanggal 28. Dalam beberapa hari saya tidak ada, bukan saya hilang, tapi saya pergi ziarah Wali Songo. Habis itu balik tanggal 28 sesuai janji saya hadir. Mardani Maming ditahan selama 20 hari di rutan Pomdam Jaya Guntur guna proses penyidikan. Seorang pelaku penipuan dengan motif penggandaan uang diamankan polisi sektor Sidoarjo, Sragen, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap usai kedapatan menipu hingga puluhan juta rupiah. KAS, warga Dusuh Pungkruk, Kecamatan Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah ditangkap usai kedapatan menipu salah satu korban senilai 8 juta rupiah dengan mengiming-imingi penggandaan uang hingga 450 juta rupiah. Modus pelaku yakni dengan ritual menyimpan uang korban ke dalam kardus dan meminta korban mengambil tanah untuk dicampur dengan uang. Saat korban pergi mengambil tanah, uang langsung dikantongi pelaku. Kasus ini terungkap usai kepolisian sektor Sidoarjo menerima laporan salah seorang korban penipuan dan langsung meringkus pelaku di rumahnya. Si korban curiga, kok tidak ada kabar apa-apa. Setelah itu dibukanya kardus ini, gitu. Ternyata duit yang 8 juta tidak ada, yang dijanjikan 450 juta juga tidak ada. Pelaku mengaku sudah beraksi setidaknya 5 kali di beberapa lokasi di Sragen dengan menipu korban-korbannya hingga total puluhan juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini dengan informasi-informasi penting lainnya. Tetap bersama kami di Newsroom.